Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang falsafat ilmu pengetahuan. Pertama-tama, saya akan mengenalkan dulu anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Ibrahim Hasan. Yang kedua, Bobi Pratama. Yang ketiga, Eka Citra Agustini. Dan yang keempat, Dandi Tilaksono. Nama saya Dandi Tilaksono dari kelompok 2 akan menerangkan filsafat ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama pendahuluan. Kenalkan, nama saya Ibrahim Hasan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang apa itu filsafat. Saya Eka Citra Agustini, absen 25 dari kelompok 2 akan menjelaskan bab tentang ilmu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Bobi Pratama, saya dari kelompok 2, saya akan menjelaskan tentang falsafah bab 3, yaitu falsafah menurut pandangan blok barat, blok timur, dan pandangan Islam. Berikut adalah cuplikannya. Mengapa kita harus belajar filsafat? Karena untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh kebenaran. Pengertian filsafat. Dari sisi bahasa, kata filsafat berasal dari Yunani. Philo yang artinya cinta, sophia yang artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Dalam bahasa Arab disebut falsafah. Dalam bahasa Indonesia disebut falsafat atau filsafat. Dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut filosofi. Yang kedua, dari sisi filsafat sebagai ilmu. Plato adalah filsafat besar Yunani mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan. Atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles juga mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial, budaya, dan estetika. Al-Farabi, filsuf besar Muslim, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikatnya yang sebenarnya. Sedangkan Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai manusia. Immanuel Kant mengatakan filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui dijawab oleh metafisika, apa yang boleh kita kerjakan dijawab oleh etika, yang ketiga, apa yang dinamakan manusia dijawab oleh antropologi, yang keempat, sampai di mana harapan kita dijawab oleh agama. Poin selanjutnya, apa yang menyebabkan lahirnya filsafat? Pertentangan antara mitos dan logos. Di kalangan masyarakat Yunani dikenal adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat, misalnya mite kosmologi yang melukiskan kejadian alam. Lama-lama mitos hilang dikalahkan oleh logos. Maka logos penyebab pertama lahirnya filsafat. Apa gunanya filsafat bagi manusia? Rasa ingin tahu. Karena filsafat mampu memberikan hanya bersifat yang belaka, atau orang mulai berpikir suatu wujud untuk mencari jawaban sekaligus memberikan konsep kebenaran. Yang ketiga, rasa kagum terhadap wujud tersebut. Filsafat lahir adanya kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Para filsuf memberikan kepuasan bagi filsuf atau seseorang karena kemampuannya dalam menggambarkan problem kehidupan yang sedang semesta akan dihadapi sesuai dengan leluasa pemahamannya. Plato mengatakan berpikir dan memikirkan itu suatu kenikmatan yang luar biasa dan kebahagiaan yang paling berasal dari atom.
yang kecil. Filsafat dapat dijadikan sebagai bahan pijakan untuk merubah berasal dari 4 unsur air, mengatakan api, angin, filsafat dan tidak hanya menjelaskan pada dunia, interpret the world, melainkan juga merubahnya. Selanjutnya, bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Ibrahim Hasan. Silakan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 2, yaitu apa itu filsafat. Filsafat adalah ilmu yang berusaha mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan pikiran atau rasio belaka. Jadi bisa diumpamakan, orang yang berfilsafat dapat diumpamakan sebagai seseorang yang berpijak di bumi. Dia sedang tengadah ke bintang-bintang. Ia ingin mengetahui hakikat dirinya dalam kemerstaan alam. Karakteristiknya berpikir filsafat yang pertama adalah menyeluruh, yang kedua adalah mendasar. Kemudian beberapa tokoh mengungkapkan seperti Harun Nasution, filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas, tak terikat tradisi, dogma atau agama, dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalan. Kemudian Plato pada tahun 427 sampai dengan 347 sebelum Masehi. Filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Kemudian objek filsafat dibagi menjadi 2, yaitu materia filsafat dan forma filsafat. Materia filsafat yaitu segala sesuatu yang menjadi masalah filsafat, segala sesuatu yang dimasalahkan atau dalam filsafat. Bisa dikatakan itu objek permasalahannya, pokok permasalahan. Kemudian objek forma filsafat, yaitu ialah usaha mencari keterangan secara radikal atau sedalam-dalamnya sampai ke akar-akarnya tentang objek materi filsafat. Jadi ini berkaitan dengan materi filsafat. Kalau materi filsafat tadi adalah pokok permasalahannya, kemudian forma filsafat adalah penyelesaian atas permasalahan tersebut. Kemudian cabang-cabang filsafat dibagi menjadi 11. Di antaranya epistemologi, yaitu filsafat pengetahuan. Kedua, etika, filsafat moral. Ketiga, estetika, yaitu filsafat seni. Keempat, metafisika. 5, politik atau filsafat pemerintahan. 6, filsafat agama. 7, filsafat ilmu. 8, filsafat pendidikan. 9, filsafat hukum. 10, filsafat sejarah. Dan yang terakhir adalah filsafat matematika. Kemudian tentu untuk mempelajari filsafat kita harus memiliki motivasi. Di antaranya dongeng. Kenapa dongeng bisa dikatakan sebagai motivasi untuk timbulnya filsafat? Karena dengan adanya dongeng itu adalah kebenarannya belum tentu benar. Jadi kita akan ada timbul rasa ingin tahu untuk apakah itu benar atau salah. Kemudian keindahan makrokosmos, yaitu ingin tahu rahasia alam. Ini berawal dari ketakjuban kita terhadap keindahan alam, sehingga akan melahirkan dalam bentuk pertanyaan. Beberapa pertanyaan yang dari pertanyaan itu kita akan melakukan penyelidikan tentang itu benar, tentang keindahan tersebut, dan yang terakhir akan timbul filosof. Kemudian penyebab timbulnya pertanyaan adalah kengsasian. Sanksi itu ragu. Nah, untuk percaya kita harus membuktikannya apakah itu benar atau salah.
Kemudian faedah mempelajari filsafat, yaitu ada 4. Sebenarnya pada poin ini saling berkaitan. Yang pertama, terlatih berpikir serius. Dengan berpikir serius, kita akan mampu memahami filsafat dan otomatis akan memungkinkan kita menjadi filosof. Setelah kita menjadi filosof, tentu kita akan menjadi warga negara yang baik karena tahu tentang benar dan salah yang sesungguhnya. Kemudian cara mempelajari filosof ada 3 metode, yaitu metode sistematis, metode histeris, dan metode kristis. Metode sistematis ini isi filsafatnya mencakup 3 teori, yaitu teori pengetahuan, teori hakikat, dan teori nilai. Kemudian metode histeris ini bersumber dari tokoh dan periode filsafat atau sejarah pemikiran. Kemudian metode kristis yaitu tingkat intensif salah satunya tingkat intensif telah memiliki pengetahuan filsafat dan pendekatan sistematis atau historis memahami isi. Dari situ kita akan mengajukan kritikan tentang pendapat sendiri atau dari filosof lain. Kemudian sistematis filsafat itu ada 3 lagi, yaitu epistemologi, yaitu teori pengetahuan. Ini adalah cara memperoleh pengetahuan logika dengan cara membentuk pengetahuan itu sendiri. Jadi kita berusaha berpikir sendiri tentang persoalan tersebut. Kemudian ontologi atau teori hakikat, yaitu pembahasan pengetahuan objek itu dipikirkan secara mendalam sampai pada hakikat. Kemudian aksiologi atau nilai guna pengetahuan, etika, estetika, nilai dan guna pengetahuan. Kemudian aliran-aliran dalam ilmu pengetahuan ada 4, yaitu pertama empirisme. Empirisme itu ditokoi oleh John Locke pada tahun 1632 sampai dengan 1704, yang berasal dari emperia. Emperiokos berasal bahasa Yunaninya yang artinya pengalaman, yaitu manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya atau pengalaman indrawinya sensasi. Kemudian rasionalisme yang ditokoi oleh René Descartes pada tahun 1596 sampai dengan 1650, yaitu manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan akal menangkap objek. Dan yang ketiga adalah positivisme yang ditokoi Auguste Comte pada tahun 1798 sampai dengan 1857. Pada dasarnya itu sama dengan empirisme dan rasionalisme. Indera ini penting dalam memperoleh pengetahuan, tetapi harus dipertajam dengan alat bantu dan diperkuat dengan eksperimen. Kemajuan sains pada saat ini benar-benar dimulai. Kemudian intuisionisme yang ditokoi oleh Henry Bergson. Untuk memahami kebenaran yang utuh, tetap unik atau keseluruhan, yaitu dengan intuisi, yaitu pengetahuan tingkat tinggi atau kemampuan tertinggi yang dimiliki manusia. Intuisi ini menangkap objek secara langsung tanpa melalui pemikiran rasio. Pengembangan kemampuan ini, intuisi, memerlukan suatu usaha atau latihan. Ya, sekian presentasi dari saya. Ilmu pengetahuan. Bicara pengetahuan, maka kita akan bicara tentang penalaran. Kemampuan penalaran manusia menyebabkan manusia mampu mengembangkan pengetahuan yang merupakan rahasia kekuasaan-kekuasaannya. Yang pertama yaitu pengertian dari ilmu. Ilmu berasal dari kata alima, bahasa Arab yang berarti tahu. Jadi, ilmu maupun sains secara etimologis berarti pengetahuan. Sains itu sendiri berasal dari kata scio dan scire atau bahasa Latin yang artinya tahu. Pengertian ilmu dapat disimpulkan adalah hal-hal yang diketahui atau keseluruhan dari kebenaran-kebenaran yang terkait antara satu dengan yang lainnya secara sistematis.
Sifat-sifat ilmu. Sifat-sifat ilmu ada 5. Yang pertama, rasionalis. Rasionalis adalah suatu proses pemikiran yang berlangsung dalam ilmu itu harus dan hanya tunduk pada hukum-hukum logika. Yang kedua, empiris. Kesimpulan yang didapatnya harus dapat ditundukkan pada verifikasi panca indera manusia. Yang ketiga, sistematis. Fakta yang relevan itu harus disusun dalam suatu kebetulan yang konsisten. Yang keempat, umum. Harus dapat dipelajari oleh setiap orang, tidak bersifat esoterik. Dan yang kelima, akumulatif. Kebenaran yang diperoleh selalu dapat dijadikan dasar untuk memperoleh kebenaran yang baru. Selanjutnya, metode ilmu. Metode yang digunakan adalah metode ilmiah. Prosedur yang ditempuh dalam mendapatkan ilmu. Metodologinya ada prosedur, logika, hipotesis, dan pembuktian. Logika terdiri dari latar belakang, perumusan, dan kerangka pemikiran. Hipotesis ada pengajuan hipotesis yang kemudian dilanjutkan dengan observasi pembuktian, yaitu prosedur penelitian, pengujian hipotesis, dan akhirnya didapatkan sebuah kesimpulan. Selanjutnya yaitu teori tentang kebenaran, konsistensi. Sesuatu itu benar jika ia mengandung yang koheren, artinya kebenaran itu konsisten dengan kebenaran yang sebelumnya. Maksudnya adalah ada keterkaitan antara kebenaran yang baru dengan kebenaran yang sebelumnya. Yang kedua yaitu teori korespondensi. Sesuatu itu benar jika ada yang dikonsepsikan sesuai dengan objeknya atau fakta. Jadi, teori korespondensi itu lebih mengacu kepada kenyataan atau fakta. Dan yang ketiga itu teori pragmatis. Sesuatu itu benar jika menimbulkan akibat yang positif. Selanjutnya adalah sikap ilmiah. Sikap ilmiah adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya untuk mempelajari, meneruskan, menolak, atau menerima serta merubah atau menambah suatu ilmu. Profesor Harsojo menyebutkan 6 macam sikap ilmiah. Yang pertama, objektivitas. Yang kedua, sikap serba relatif. Yang ketiga, sikap skeptis. Yang keempat, kesabaran intelektual. Yang kelima, kesederhanaan. Dan yang keenam, sikap tidak memihak pada etik. Selanjutnya itu tentang fungsi ilmu pengetahuan. Dr. Andes LBS Fudiartanta, dosen psikologi Universitas Gadjah Mada menyebutkan 4 tujuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, fungsi deskriptif. Menggambarkan, melukiskan, dan memaparkan suatu objek atau masalah sehingga mudah dipelajari. Yang kedua, fungsi pengembangan, menemukan hasil ilmu yang baru. Yang ketiga, fungsi prediksi, meramalkan kejadian yang besar kemungkinan terjadi sehingga dapat dicari tindakan pencegahnya. Yang keempat, fungsi kontrol, yaitu mengendalikan peristiwa yang tidak dikehendaki. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Bobby. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi filsafat. Yang pertama ada filsafat barat. Filsafat barat adalah ilmu yang biasa dipelajari secara akademis di universitas-universitas di Eropa dan daerah jajahan mereka. Filsafat ini berkembang dari tradisi falsafi orang Yunani kuno. Menurut Takwin, dalam pemikiran barat konvensional, pemikirannya itu sistematis, radikal, kritis. Misalnya, ada aliran empirisme, positivisme, dan filsafat analitik. Contohnya seperti saat ini turun hujan. Pernyataan tersebut dianggap benar jika indera kita menangkap bahwa hujan akan turun. Dan jika kenyataannya tidak, maka pernyataannya dianggap salah. Kemudian, filsafat barat ini
memiliki beberapa tokoh filsuf yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Socrates, yang kedua adalah Plato, dan yang ketiga adalah Aristoteles. Dan fun fact-nya, Socrates itu adalah guru dari Plato, sementara Plato adalah guru dari Aristoteles. Menurut pendapat orang-orang di sekitar, Plato lebih banyak mengemukakan tentang pendapat-pendapatnya, dan itulah yang membawa dampak besar terhadap pengaruh filsafat Barat. Yang kedua adalah filsafat Timur. Filsafat Timur adalah tradisi falsafit yang terutama berkembang di Asia, khususnya India, Tiongkok, dan daerah-daerah lain yang pernah dipengaruhi budayanya. Sebuah ciri khas dari filsafat ini adalah ia lebih dekat kepada hubungannya dengan agama. Berbeda jika kita membicarakan dan membandingkannya dengan filsafat Barat. Filsafat Barat lebih kepada logika, lebih kepada pemikiran yang sistematis, sementara kita hanyalah lebih ke pendalaman kita tentang agama dan spiritualisme. Meskipun hal ini kurang lebih juga bisa dikatakan untuk filsafat Barat, terutama di abad pertengahan. Nah, ini nama-nama beberapa filosof yang terkenal dari filsafat Timur adalah Lao Tse, Konghucu, Zhuangzi, dan yang lain-lain. Pemikiran filsafat Timur sering dianggap sebagai pemikiran yang tidak rasional, tidak sistematis, dan tidak kritis. Hal ini disebabkan, yang saya jelaskan tadi, karena pemikirannya lebih dianggap agama dibanding dengan filsafat. Pemikiran ini tidak menampilkan sistematika seperti dalam filsafat Barat. Misalnya dalam pemikiran Cina, sistematisnya itu berdasar pada konstruksi kronologis, mulai dari penciptaan alam hingga meninggalnya manusia yang dijalin secara runut. Kemudian, yang ketiga adalah filsafat Islam. Filsafat Islam ini sebenarnya mengambil tempat yang sangat istimewa. Karena jika kita melihat ke belakang dan melihat sejarahnya, para filosof dan tradisi ini sebenarnya bisa dikatakan juga merupakan ahli waris dari tradisi filsafat Barat atau Yunani. Sebenarnya dari filsafat Islam ini ada dua pendapat mengenai sumbangan peradaban ini. Yang pertama, mengatakan bahwa orang Eropa belajar filsafat dari filosof Yunani, seperti Aristoteles. Nah, pendapat yang kedua menyatakan orang Eropa belajar filsafat dari orang-orang Yunani yang telah membuat buku filsafat. Jadi mereka tidak belajar langsung kepada guru besarnya, melainkan mereka belajar langsung kepada buku-buku atau kitab-kitab yang telah dituliskan. Nah, kitab-kitab ini biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh filosof Islam seperti Al-Kindi dan Al-Farabi. Tapi pada tahun 1961 ada seorang yang bernama Husin dengan tegas menolaknya. Karena menurutnya buku filsafat karangan Aristoteles seperti Isagoge, Categories, and Porphyry telah dimusnahkan oleh pemerintah Romawi. Kenapa kok dimusnahkan? Karena dianggap telah menyebarkan ajaran yang sangat sesat dan dilarang oleh negara. Selanjutnya dikatakan bahwa seandainya kitab-kitab terjemahan Boethius menjadi sumber perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di Eropa. Nah maka seorang guru besar di Universitas Paris yang namanya John tidak akan menyalin kembali buku Organon karangan Aristoteles dari terjemahan-terjemahan berbahasa Arab. Nah, kemudian ada lagi pendapat satu lagi oleh Kertanegara pada tahun 2006 bahwa filsafat Islam dibagi menjadi 4 aliran. Yang pertama adalah peripatetik. Peripatetik berarti memutar atau berkeliling, merujuk pada kebiasaan Aristoteles, guru besar dari Yunani, yang selalu berjalan-jalan mengelilingi muridnya ketika mengajarkan filsafat. Yang kedua ada aliran iluminasionis atau Israki. Aliran ini didirikan oleh pemikir Iran, yaitu Surawadi al-Makul. Aliran ini memberikan tempat yang penting bagi metode intuitif atau metode pembuktian. Kalau menurut orangnya ini, bahwa dunia itu terdiri dari cahaya dan kegelapan, sementara Tuhan adalah cahaya sebagai satu-satunya realitas sejati, yaitu cahaya di atas cahaya. Yang ketiga ada aliran irfani atau tasawuf. Aliran ini bertumbuh pada pengalaman mistis yang bersifat suprarasional. Jika pengalaman rasional atau pengalaman yang masuk ke logika kita bertumbuh pada akal, maka pengenalan yang irfani ini yang sufistik dan suprarasional ini bertumbuh pada hati atau bertumbuh pada nurani kita. Tokoh yang mengemukakan aliran ini adalah Jalaluddin Rumi dan Ibn Arabi. Yang keempat ada aliran hikmah muta'aliyah atau teosofi transenden. Aliran ini diwakili oleh seorang filosof Syiah yakni Muhammad ibn Ibrahim Yahya Qawami.
atau dikenal dengan nama Sadr al-Din al-Shirazi. Aliran hikmah muta'aliyah ini berhasil mensintesiskan ketiga aliran di atas menjadi satu. Kemudian kalau misalkan dilihat dari segi pandangan Islam, ilmu merupakan hal yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam Al-Quran sekalipun, kata al-ilm dan kata-katanya jadiannya digunakan lebih dari 780 kali. Banyak hadis juga menyatakan mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam pandangan keilmuan Islam, fenomena alam tidaklah berdiri tanpa relasi dan relevansi. Mempelajari alam berarti kita mempelajari dan mengenal dari dekat cara kerja Tuhan, bagaimana Tuhan mengatur seluruhnya, bagaimana Tuhan mengatur sistem yang sangat kompleks ini. Dengan demikian, penelitian alam semesta akan mendorong kita untuk lebih mengenal Tuhan dan menambah keyakinan terhadapnya. Fenomena-fenomena alam bukanlah realitas-realitas independen, melainkan tanda-tanda bahwa Tuhan itu ada. Fenomena alam adalah ayat-ayat yang bersifat kauniyah, sedangkan kitab suci ayat-ayat yang bersifat kauliyah. Oleh karena itu, ilmu-ilmu agama dan umum menempati posisi yang mulia sebagai objek ilmu. Berikut adalah penjelasan saya mengenai tentang klasifikasi filsafat yang dibagi menjadi 3, yaitu filsafat barat, timur, dan filsafat menurut pandangan Islam. Sekian presentasi dari kami, kelompok 2. Terima kasih telah mendengarkan dan terima kasih telah memberikan perhatian yang sangat besar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.